Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 Teguh Iman Tambunan NPM 208210069 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul alat-alat agroklimatologi dan fungsi-fungsi alat-alat agroklimatologi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Arif Kurniawan, yang kedua Sabila Mutiawati, yang ketiga Joksa Libertampu Bolon, yang keempat Muhammad Nur Fauji, yang kelima Teguh Iman Tambunan saya sendiri, yang keenam Muhammad Fajar Prayogi. Alat yang pertama, actinograph bimetal. Actinograph bimetal adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari secara otomatis yang memiliki satuan-satuan KCAL atau cm kubik atau Langley. Fungsi alat ini sebagai pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Yang kedua, anemometer. Anemometer adalah sebuah alat pengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Fungsinya sebagai pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Yang ketiga, sampel stokes. Sampel stokes adalah alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam satuan waktu atau jam ataupun persen. Fungsinya sebagai mencatat lamanya penyinaran matahari. Dan yang keempat, cup counter anemometer. Cup counter anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin rata-rata. Fungsinya sebagai penangkap angin dan pemutar piringan derajat yang kecepatannya bergantung dari kecepatan angin. Dan yang kelima, high volume air sampler atau HP sampler. High volume air sampler adalah alat pengambil sampel partikulat di udara ambien, memiliki fungsi untuk mengambil sampel SPM. Fungsinya sebagai pengukur partikel kecil padat aerosol di udara atau debu, karbon, dan lain-lain. Dan yang keenam, lysimeter. Lysimeter adalah alat uji lapangan untuk migrasi atau pelucutan radioklonida, biasanya berbentuk tabung atau diameter 2 meter atau lebih, yang kedua ujungnya terbuka yang ditanam tegak lurus dalam tanah dengan ujung atas menyembul beberapa sentimeter di atas permukaan tanah. Fungsinya sebagai untuk mengukur jumlah evapotranspirasi pada sebidang tanah bervegetasi secara langsung. Yang ketujuh, panci penguapan atau open pan evaporimeter. Open pan evaporimeter yang merupakan suatu alat untuk mencatat jumlah penguapan evaporimeter yang menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Fungsinya sebagai pengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter atau mm. Yang kedelapan, penakar hujan otomatis atau Hellman. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat udara permukaan. Fungsinya sebagai pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Dan yang kesembilan, penakar hujan atau observasi. Penakar hujan ini merupakan jenis peralatan konvensional dan jenis yang paling banyak digunakan di Indonesia. Alat ini lebih dikenal dengan nama penakar hujan observatorium atau PHOBS atau penakar hujan manual. Sedangkan di kalangan pertanian dan pengairan biasanya disebut ombrometer. Fungsi alat ini untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada permukaan tanah dalam periode waktu 24 jam. Dan yang terakhir, yang ke-10, physkrometer standar. Physkrometer standar adalah alat instrumen yang digunakan untuk menentukan kuantitas kelembaban udara. Alat ini biasanya menentukan titik embun dan kelembaban relatif. Fungsi alat ini untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Sekian dari hasil presentasi kelompok 3 kami. Saya Teguh Iman Tambunan mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada perkataan dan cara presentasi kami yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa, selamat siang.